Hai hamster-hamster, selamat datang di episode lain dari Hamster Academy. Hari ini kita akan membahas salah satu platform blockchain yang paling inovatif, The Open Network, yang juga dikenal sebagai TON. TON adalah platform blockchain terdesentralisasi dan terbuka yang dikembangkan oleh komunitas penggemar blockchain menggunakan teknologi yang awalnya dirancang oleh tim Telegram. Ya, benar sekali, messenger yang kamu gunakan setiap hari. Misi utama di balik TON adalah untuk memasukkan kripto ke dalam saku setiap orang dengan membangun ekosistem Web3 di Telegram. Blockchain TON adalah platform yang cepat dan dapat diskalakan untuk transaksi data dan keuangan. Ini adalah platform yang paling cocok untuk adopsi massal teknologi blockchain karena membuat kripto semudah mengirim pesan teks. Bayangkan TON sebagai sebuah jalan raya, di mana setiap blockchain adalah jalan terpisah dan setiap transaksi adalah mobil yang bergerak sangat cepat. Tujuan utama TON adalah transaksi data dan mata uang kripto yang cepat dan aman di seluruh dunia. Dan itulah sebabnya TON mampu memproses ribuan transaksi dalam 1 detik. Apa yang membuat TON begitu istimewa? Pertama, jaringannya. Kamu bisa memikirkan TON sebagai blockchain dari blockchain. TON menggabungkan beberapa blockchain yang bekerja secara simultan. TON menggunakan teknik inovatif yang disebut dynamic sharding untuk mempercepat transaksi. Bayangkan kamu memiliki kacang besar yang tidak bisa kamu pecahkan. Mekanisme sharding ini memecah kacang tersebut menjadi beberapa bagian, sehingga memudahkan prosesnya. Hal ini memungkinkan jaringan TON untuk mempertahankan skalabilitas seperti itu dan mengelola jumlah transaksi yang besar. Mata uang kripto TON disebut TON Coin. TON Coin dapat digunakan untuk membayar transaksi dan operasi lainnya pada rantai tersebut. Jika kamu ingin mengirimkan beberapa TON Coin ke teman hamstermu, kamu akan membayar biaya yang sangat rendah untuk itu. Dan sekarang, mari kita masuk ke bagian utama dari TON. Master Chain adalah blockchain pusat yang mengatur dan mengkoordinasikan operasi dari seluruh jaringan TON. Master Chain ini memastikan sinkronisasi dan fungsi yang tepat dari semua blockchain lainnya dalam jaringan. Workchain adalah blockchain khusus yang beroperasi di bawah Master Chain. Setiap workchain dirancang untuk menangani tugas-tugas tertentu. Misalnya, satu workchain mungkin didedikasikan untuk memproses transaksi, yang lain untuk penyimpanan data, dan lainnya lagi untuk mengelola kontrak pintar. Luar biasa. TON menggunakan mekanisme konsensus proof of stake, sama seperti Ethereum. Saya sudah memberitahu kalian tentang hal ini dalam episode Ethereum kita. Dan ada satu lagi mekanisme yang disebut toleransi kesalahan Bizantin. Teknologi ini memastikan keamanan dan stabilitas rantai, bahkan jika beberapa blok mengalami kerusakan. Sebuah ekosistem lengkap dari aplikasi dan layanan telah dikembangkan di TON yang akan membantu penggunanya berinteraksi dengan jaringan pada level yang sama sekali berbeda. Pengguna akan dapat membuat aplikasi terdesentralisasi, mengirim pesan, menyimpan data, dan melakukan banyak hal keren lainnya. Baik, mari kita simpulkan. The Open Network adalah platform terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi data dan kripto yang cepat dan dapat diskalakan. Dengan struktur uniknya, sharding dinamis, kontrak pintar, dan mekanisme konsensus proof of stake, TON memiliki potensi pertumbuhan dan pengembangan yang luar biasa. Hai para hamster, bayangkan jika kalian memiliki sebuah bank di mana kalian dapat menyimpan kacang-kacangan, mengirimkannya kepada teman, atau bahkan membeli kacang baru yang keren. Semua itu tanpa harus mengantri panjang atau membayar biaya yang besar. Solana itu seperti bank tersebut, namun untuk mata uang digital. Solana adalah platform blockchain open source yang dirancang untuk membuat transaksi cepat, murah, dan dapat ditingkatkan skalanya. Ketika diluncurkan pada Maret 2020, semua orang menyebutnya sebagai pembunuh Ethereum. Mau tahu kenapa? Karena Solana mampu memproses ribuan kali lebih banyak transaksi daripada Ethereum dalam 1 detik. Solana menggunakan teknologi unik bernama Proof of History yang memungkinkannya untuk melacak waktu dan urutan transaksi. Jadi apa yang membuat Solana begitu populer? Kecepatan. Solana dapat mengelola hingga 65.000 transaksi per detik, yang berarti kamu dapat mengirim dan menerima uangmu secepat mengirim pesan teks. Biaya rendah. Mengirim atau menerima uang menggunakan Solana hanya membutuhkan biaya sebagian kecil dari 1 sen, sekitar 0,01 atau 0,02 dolar, dibandingkan dengan misalnya biaya Ethereum yang bisa mencapai beberapa dolar per transaksi. Kemampuan beradaptasi. Solana dapat berkembang dan mengelola lebih banyak pengguna serta transaksi tanpa mengalami perlambatan. Bayangkan seperti sebuah jalan raya yang dapat terus menambahkan lajur baru seiring bertambahnya jumlah mobil yang melintas di atasnya. Omong-omong, tahukah kamu siapa yang menciptakan Solana? Charles Hoskinson, Anatoly Yakovenko, atau Vitalik Buterin? Anatoly Yakovenko. Apa yang
yang dapat kamu lakukan dengan Solana. Seperti blockchain lainnya, Solana memungkinkan kamu untuk mengirim dan menerima uang. Kamu dapat menggunakan mata uang kripto Solana yang disebut Sol untuk mengirim uang atau membayar layanan, membuat dan menggunakan aplikasi. Pengembang dapat membangun aplikasi terdesentralisasi di Solana seperti permainan, alat keuangan, jaringan sosial, dan lainnya. Apa kamu tahu bahwa banyak koin meme favoritmu seperti Dogwifat, Bonk, dan Mother Iggy diciptakan di Solana? Investasi dan perdagangan. Kamu dapat membeli dan menyimpan Sol atau melakukan perdagangan di bursa kripto. Semoga ini bermanfaat ya. Tidak bisa dimungkiri, dunia kripto itu liar. Dan untuk mengikuti perkembangannya, kamu harus mengetahui beberapa tips berguna. Jadi hari ini kita akan membahas tentang 3 aturan utama literasi keuangan di dunia kripto. Aturan pertama, HODL on. Baiklah para pemula kripto, yang pertama harus kamu lakukan adalah belajar untuk HODL. Ini bukan tipe, ini adalah istilah yang digunakan di dunia kripto yang artinya hold on for dear life. Ketika pasar berayun seperti bola penghancur, tetap tenang dan lanjutkan. Panik dan menjual di waktu yang salah, itu tidak baik. Aturan nomor 2, penipuan ada di mana-mana. Selalu waspada. Kripto itu seperti Wild West, penuh dengan peluang tapi juga banyak pelaku jahat. Berhati-hatilah terhadap email phishing, situs web palsu, dan skema investasi yang meragukan. Periksa segala sesuatunya dengan teliti, lakukan riset sendiri. Dan hanya karena teman baik tetangga sepupumu mengatakan bahwa suatu koin akan sangat sukses, bukan berarti kamu harus menginvestasikan seluruh tabungan hidupmu ke dalamnya. Seperti halnya dengan kacang. Jika orang lain membelinya, bukan berarti kamu harus membelinya juga. Bagaimana jika kamu tidak suka rasanya? Atau, yang lebih buruk lagi, bagaimana jika kamu alergi terhadap kacang tersebut? Juga waspadai FOMO dan FUD, fear of missing out, ketakutan kehilangan kesempatan, dan fear, uncertainty, and doubt, ketakutan ketidakpastian dan keraguan, ibarat setan dan malaikat di pundakmu. FOMO berbisik, beli koin itu sekarang, semua orang juga melakukannya. Sementara FUD berbisik, jual semuanya, langit akan runtuh. Jangan mengikuti pikiran-pikiran tersebut. Buatlah keputusanmu berdasarkan fakta, bukan perasaan. Aturan nomor 3, jangan menaruh semua kacangmu dalam satu keranjang digital. Mungkin terasa menggoda untuk menaruh semua tabunganmu pada satu koin yang kata semua orang akan membuatmu kaya, tapi aturan emas dalam keuangan adalah diversifikasi. Mendiversifikasi portofoliomu berarti memperoleh berbagai aset, tidak hanya satu. Dengan demikian, ketika harga satu koin sedang anjlok, kamu memiliki koin lain dalam portofoliomu yang mungkin sedang berkinerja baik. Baik, sekian untuk hari ini. Subscribe channel YouTube kami. Dan ingat, hamster adalah kekuatan satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa besok.